Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting bagi seorang pengusaha manapun, yaitu 5 level pengusaha. Baik, di video-video sebelumnya saya sudah pernah membahas bagaimana rahasia mencetak omset 3M per bulan, ya. Bagaimana Anda membreakdownnya menjadi 100 juta per hari, bagaimana membuat target itu pasti tercapai, dan sebagainya. Segala sesuatu itu semua bisa dihitung. Tapi pertanyaan saya adalah bukan bagaimana cara menghitungnya, tapi bagaimana Anda mencapainya, itu jauh lebih penting, bukan? Dan oleh sebab itu, di 5 level pengusaha ini tentu sama, pengusaha itu pun ada levelnya. Ya, sama seperti kalau Anda itu olahraga bela diri, ya. Jadi Anda itu ada sabuknya, sabuk putih kah? Atau yang paling tinggi levelnya mungkin sabuk hitam, ya. Atau mungkin kalau misalkan Anda atlet, ya, ada levelnya. Kalau atlet itu level tertinggi namanya olimpian, Anda bisa bertanding di olimpiade, itu namanya atlet, ya. Kalau pengusaha juga sama, kalau level yang paling tinggi itu namanya the real entrepreneurs, itu di level yang kelima. Nah, itu pengusaha ada jenjangnya juga. Nah, banyak orang tidak mengerti bahwa pengusaha itu ada level-levelnya. Nah, oleh sebab itu, di kesempatan kali ini saya akan membahas dari level yang pertama, ya, yaitu pengusaha level pertama. Nah, sebelum kita memasuki level pertama, buku daripada 5 level pengusaha ini saya juga terinspirasi dari bukunya Brad Sugars. Brad Sugars ini adalah seorang business coach yang mendirikan perusahaan bernama Action Coach, ya, di mana beliau menginspirasi dan mendefinisikan pengusaha itu ada 5 level, ya. Jadi referensinya dari buku beliau, dan beliau juga termasuk salah satu seorang business coach yang cukup sukses di dunia. Nah, Brad Sugars sendiri mendefinisikan the 5 level of entrepreneurs atau 5 level pengusaha yang sekarang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan ini juga sangat berkaitan dengan video saya pertama, yaitu mindset dan mental orang sukses, ya. Anda lihat di sini, ini videonya, mindset dan mental orang sukses, di mana video ini mendefinisikan bagaimana seseorang dibagi menjadi 4 kuadran cash flow, ya. Jadi bagaimana arus kas itu dibagi dari 4 cash flow, dari level A, S, B, dan E. A adalah employee, S adalah small business owner, B adalah business owner, dan E adalah investor. Nah, kalau saya mau samakan, sebenarnya hampir mirip antara E, S, B, I, dan 5 level pengusaha ini. Kalau E adalah employee, yaitu kalau di 5 level pengusaha ini adalah level paling 0 atau level paling bawah, yaitu employee alias karyawan. Anda belum menjadi pengusaha sama sekali. Sedangkan kuadran S, itu kalau di 5 level pengusaha adalah level 0 dan level 1. Ya, di kuadran S, atau small business owner atau self-employed. Kemudian di kuadran B, yaitu level pengusaha level kedua dan level ketiga. Ya, itu pengusaha level kedua, level ketiga itu di kuadran B atau business owner. Sedangkan di kuadran I atau investor, Anda adalah kuadran level 4 dan level 5. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda bagaimana naik kuadran dari level 0 sampai ke level kelima. Nah, di video kali ini saya akan membahas level pertama. Nah, level 0 saya nggak bahas karena level 0 adalah karyawan. Nah, level pertama adalah apa yang harus Anda persiapkan untuk menjadi pengusaha level pertama, ya. Jadi yang pertama, level pertama adalah pengusaha yang paling dasar. Anda juga bisa melihat video-video sebelumnya, yaitu tips bisnis untuk pemula dan sebagainya, ya. Nah, di situ saya sudah membahas cukup banyak. Nah, biasanya kalau level pertama itu Anda mulai dulu dari yang namanya menjadi seorang makelar, ya, atau Anda bisa memasarkan produk orang lain. Nah, level pertama ini definisi namanya self-employed. Saya ulangi. Level pertama ini adalah pengusaha level pertama adalah self-employed. Nah, self-employed ini biasanya belum memiliki produk sendiri, tapi dia memasarkan produk orang lain. Atau bisa juga Anda dengan cara komisian. Ya, Anda misalkan memasarkan produk orang lain, Anda mendapatkan keuntungan. Atau bisa menjadi seorang reseller. Ya, Anda ikut memasarkan dan Anda mendapatkan komisi dari situ. Tapi kalau seandainya Anda pengen menciptakan produk Anda sendiri dan Anda bisa memasarkannya sendiri, itu namanya UKM. Ya, kalau di Indonesia ini UKM termasuk level pertama. Ya, UKM itu kalau di pemerintahan RI itu masuk di dalam
Menteri Koperasi dan UKM, ya, Menteri Koperasi dan UKM. Nah, Menteri Koperasi dan UKM ini kalau di Indonesia itu namanya masuk di dalam himpunannya itu namanya Kadin atau Kamar Dagang Indonesia. Kalau mungkin usianya 40 ke bawah, itu namanya HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, itu adalah badan ataupun lembaga atau himpunan yang resmi di Indonesia. Nah, biasanya UKM ini sendiri pekerjaannya cuma 2. Ini yang harus Anda lakukan. Kalau Anda pengen jadi pengusaha level pertama yang sukses, baru bisa Anda naik kelas ke level kedua. Nah, level pertama adalah yang harus Anda persiapkan adalah bagaimana cara Anda menjual barang Anda supaya laku di pasaran. Karena masyarakat atau pasaran belum tahu produk Anda. Masyarakat belum tahu apa barang Anda. Jadi tantangan Anda bagaimana supaya membuat barang Anda terkenal di pasar. Nah, yang harus Anda persiapkan pertama adalah bagaimana Anda punya cara marketing yang bagus, cara sales yang bagus, supaya produk Anda dikenal di pasar. Dan yang kedua yang harus Anda persiapkan adalah Anda harus mempersiapkan inventory atau stok barangnya. Jadi yang pertama sales atau marketing yang baik, yang kedua adalah inventory. Persiapkan. Jadi jangan sampai jualan tapi nggak ada barang. Ya, contohnya Anda itu jualan bakso ya. Jangan sampai bakso Anda sudah mulai terkenal, tapi pas orang mau beli nggak ada barang. Nah, orang akhirnya bisa kecewa. Jadi pastikan kalau Anda di level pertama, Anda itu jualan barang, pastikan barang itu laku, bagaimana tantangan Anda membuat dari yang tidak terkenal menjadi terkenal, dan pastikan stok barangnya cukup. Jadi supaya setiap orang mau beli, barangnya tersedia. Dan lama-kelamaan barangnya itu jadi ramai. Nah, itu saja di level pertama tantangan Anda. Nah, sekarang saya akan membahas di video-video berikutnya bagaimana tantangan Anda bisa naik ke level kedua. Ya, supaya Anda bisa naik kelas di level kedua. Jadi sekali lagi, supaya Anda bisa sukses di level kelima, ya, itu setiap orang ada levelnya, kita mulai dari level pertama terlebih dahulu. Nah, jadi kalau Anda dari seorang karyawan sekarang, Anda pengen menjadi pengusaha, cobalah dulu di level pertama, mulailah dulu jadi reseller, mulailah dulu jadi makelar mungkin, atau kalau Anda mau produksi barang Anda sendiri, ya pastikan barang Anda, tantangannya 2, yaitu bagaimana memastikan Anda punya sales barang, dan yang kedua, pastikan Anda memiliki stok yang cukup di inventory Anda. Ya, sekian video dari 5 level pengusaha untuk level pertama. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari 5 level pengusaha berikutnya, yaitu level 2. 5 level pengusaha.